وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. 13, kaidah 13. Al-qaidatu as-salisah salisatu asyar. Yaitu kullu najsin, setiap yang najis, haramun, haram. Walaysa kullu haramin najsan. Dan tetapi tidak semua yang haram pasti najis. Semua yang najis haram, tapi semua yang haram belum tentu najis. Contoh, air kencing orang najis, haram, ya haram, najis. Tapi semua yang haram apakah najis? Belum tentu. Ya. Contohnya apa? Kita lihat. Ibnu Taimiyah rahimahullah telah memberikan kaidah mudah untuk memahami najis dan haram. Beliau berkata, kullun najisin muharram. Ya, setiap yang najis itu muharramal aql, haram dimakan. Walaysa kullu muharramil aqli najisan. Yang najis haram dimakan, yang haram dimakan belum tentu najis. Contoh, air kencing, najis, maka haram. Diharamkan karena najis. Jadi haram menggunakan air kencing sebagai obat untuk diminum. Nah, kok itu ada kencing unta, itu ada hadisnya ya. Maka nanti ada kaidahnya, kotoran atau sesuatu yang keluar dari duburnya binatang yang halal itu nggak najis. Tapi bisa masuk kobis sebenarnya. Tapi karena kasus kencing unta ini ada dalilnya, maka boleh. Jadi ada sahabat yang menderita panas, kemudian Nabi SAW suruh minum kencing unta, ya sembuh. Maka yang khusus seperti ini boleh. Terus kamu tiap hari pengen minum kencing sapi, gitu. Mungkin nggak najis, tapi itu masuk kobis, gitu. Jadi nggak boleh. Atau kayak orang India makan kotoran sapi, gitu. Jadi kotoran sapi begitu plok itu didunia di plok itu nggak boleh. Atau sebagian orang Thailand itu kalau makan babat utuhan yang masih ada kotoran itu direbus gitu kan. Saya nggak pernah nonton. Terus habis itu udah mateng tuh babatnya itu, kemudian dibelek, kemudian isinya dikasih air, jadi ke sausnya gitu, terus tambahin cabai, tambahin macam-macam gitu kan, ben rodok gurih gitu. Nasi babat matang tadi dicocol gitu dimakan. Nah, itu masuk kategori hobis, walaupun mungkin nggak najis itu, tapi hobis, kotor. Pokoknya yang dikecualikan, ya kayak serangga hukum asalnya nggak boleh, kecuali belalang. Semisal dengan belalang, jangkrik, nah gitu loh. Walaupun tadi ada ulama yang melarang jangkrik juga. Gitu. Ya, terus apa tadi contohnya? Semua binatang yang air halal. Nah, itu pendapat awal. Ternyata Imam Ahmad berpendapat buaya haram. Nah, kodok haram, karena ada dalil khususnya itu. Maka dalam kasus yang najis ini, maka semua binatang yang halal dimakan, ya kotorannya nggak najis sebenarnya. Nah, tapi memakannya belum tentu boleh. Kenapa? Karena hobis. Karena orang Islam itu harus makan halalan thayyiban. Nah, kok kencing unta boleh? Karena ada dalil khusus. Nah, yaitu. Jadi pengkhususan ini yang harus kamu pahami. Jadi hukum asalnya mubah atau boleh, tapi karena ada pengkhususan, maka kembali kepada pengkhususan. Kalau nggak ada pengkhususannya, kembali kepada mubahnya. Allah Ta'ala. Nah, juga racun. Racun haram, namun belum tentu najis. Minum racun haram. Kenapa? Merusak jiwa. Rokok haram. Najis enggak. Ganja haram. Najis enggak. Opium haram. Najis enggak. Ya. Dan inilah contoh dari penerapan kaidah tersebut. Allah Ta'ala. Nah, kaidah demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.